Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Theodora Rina Ambawani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan NIM 20210840100375 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya berasal dari DKI Jakarta dan mengajar di SDN Jagakarsa 02 Pagi sebagai wali kelas 6. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan materi tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan, terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Ya. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Yang kemarin kita sudah pelajari akan kembali kita lanjutkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya, kita buka dulu dengan membaca doa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Ayo, Rehan, silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Rehan sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita lakukan dulu pembiasaan kita, yaitu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk kita berdiri semua. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot kembali. Kita akan masuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bu Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kepada Kevin, ketua kelas, bagaimana? Apakah teman-teman yang sudah hadir semua? Hadir semua ya, berarti kita sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan pakaian kalian? Apakah sudah rapi semua? Sudah ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan masuk ke pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan. Ya, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran kedua dengan muatan pelajaran PPKN dan matematika. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kita melakukan diskusi, ya, kita dapat menemukan contoh-contoh pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya
dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan LKPD, siswa dapat menentukan taksiran, keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dengan benar dan percaya diri. Itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akan menayangkan sebuah teks bacaan. Silahkan kalian simak teks bacaan tersebut ya nak. Nah, teks bacaan ini berjudul Guglielmo Marconi Sang Penemu Radio. Bu Guru minta tolong kepada Aisyah untuk membacakan teksnya. Silakan Aisyah. Guglielmo Marconi Sang Penemu Radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektronik, merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1997, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Oke, terima kasih ya Aisyah. Jadi, teks bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Aisyah itu bercerita tentang seorang tokoh penemu, yaitu yang bernama Guglielmo Marconi. Dia lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak dia kecil, dia sudah tertarik, ya, sudah menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Itu merupakan salah satu penemuannya. Dan beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Ya, setelah kalian membaca tadi teks tentang Guglielmo Marconi, sekarang Bu Guru mau bertanya sama kalian. Yang pertama, apa jasa yang diberikan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Apa jasanya tadi? Apa Mahira? Penemu radio. Ya, Guglielmo adalah seorang penemu radio. Ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang penggunaan radio. Kalian pernah menggunakan radio? Pernah. Mendengarkannya dengan volume yang keras atau yang pelan? Pelan. Yang pelan ya. Kalian menggunakan radio itu dengan tujuan yang bermacam-macam, ya. Mungkin mendengarkan lagu, mungkin mendengarkan berita. Nah, ketika kita mendengarkan berita melalui radio, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Tapi apakah ketika kita melakukan kewajiban, kita sudah memperhatikan hak orang lain? Ya, tadi Bu Guru mendengarkan radionya dengan suara yang pelan. Kalau kita mendengarkan radionya dengan suara yang kencang, apakah kita sudah memperhatikan hak orang lain? Belum, ya, karena mungkin orang lain tidak ingin mendengarkan suara yang keras. Ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang penggunaan hak, kewajiban yang kita lakukan sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara dengan bertanggung jawab. Yuk, sama-sama kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok kita kemarin, ya. Sekarang kalian bentuk, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Yuk, kita buat kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan melakukan diskusi, ya. Bu Guru punya beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan nanti dengan anggota kelompok kalian. Tapi sebelum itu, Bu Guru punya pertanyaan. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Pernah. Ya, seluruh anggota kelompok pernah mendengarkan radio? Pernah. Apa yang biasa kamu dengarkan lewat radio? Lagu atau musik? Apa Siti dari kelompok ini? Lagu atau musik? Lagu atau musik, betul. Menurutmu, apakah mendengarkan radio dengan volume suara yang keras dapat mengganggu orang lain? Coba kelompok ini. Bisa nggak mengganggu orang lain? Bisa, Bu. Bisa. Orang lain bisa terganggu ya kalau kita mendengarkan dengan volume suara radio yang keras.
menggunakan volume suara yang keras, berarti kamu telah menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kelompok ini. Apa kamu sudah melaksanakannya dengan seimbang? Belum. Kenapa belum seimbang? Apa? Karena kita masih mendengarkan suara radio dengan suara yang keras, ya. Berarti kita belum menggunakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Untuk melanjutkan diskusi kita, Bu Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja kalian. Nanti di dalam LKPD ini, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, ya. Bu Guru akan bagikan dulu, nanti Bu Guru jelaskan. Dalam LKPD kalian boleh buka di LKPD pada halaman kedua. Ya. LKPD halaman kedua. LKPD halaman kedua, di situ terdapat gambar. Ya kan ya? Terdapat gambar. Ada 2 gambar. Yang satu gambar apa? Yang satu gambar apa tuh? Itu orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak, ya. Mereka sedang naik motor berboncengan bertiga, ya. Menurut kalian, nanti kalian diskusikan, ya, apakah ketiga anak tersebut yang ada pada gambar 1 sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab, ya? Kemudian apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan tanggung jawab juga? Ya, jadi nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, ya. Silakan sekarang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Nanti hasil diskusinya kalian tuliskan dalam LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, ya. LKPD yang sudah Bu Guru bagikan tadi ya. Nah, yuk dari kelompok ini yuk, maju yuk untuk presentasikan. Teman-teman yang lain kita dengarkan ya hasil presentasi dari kelompok kedua. Ya, silakan dibaca. Gambar nomor 1 bagaimana menurut kalian? Belum, alasannya karena ia anak-anak belum menggunakan hal dengan tanggung jawab. Karena anak usia mereka belum boleh mengendarai motor, apalagi sampai berboncengan 3 orang. Ya, itu secara haknya. Bagaimana kewajibannya? Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Anak-anak belum melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab karena mereka melanggar aturan lalu lintas, yaitu berboncengan 3 orang dan anak SD belum boleh mengendarai motor. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua. Kita berikan tepuk tangan ya, mereka sudah
tanggung jawab. Tadi menurut kelompok 2, ketiga anak tersebut belum menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena mereka anak SD, belum harusnya menggunakan kendaraan ya, belum boleh menaiki motor, apalagi sampai berboncengan 3 orang ya. Ketiga anak tersebut juga belum melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab ya, kewajibannya. Mereka naik motor bertiga tanpa menggunakan helm. Belum tentu juga mereka membawa surat-surat kendaraan. Akibatnya malah mereka akan berakibat, yaitu kecelakaan, menimbulkan kecelakaan ya. Itu tadi tentang hak dan kewajiban yang kita laksanakan dengan tanggung jawab. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan materinya kembali tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kalian yang menghadap ke belakang boleh hadap ke depan. Hak, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Pengertiannya dulu, Bu Guru ulang kembali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Itu tadi pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Bagaimana dengan contoh pelaksanaannya? Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, haknya adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti kalian ya, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian kewajibannya membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang pelaksanaan hak dan kewajiban. Tadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan tanggung jawab. Seorang akan mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajibannya. Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Apa manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang? Manfaatnya yang pertama, terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Kemudian manfaat yang kedua, tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Itu adalah manfaat dari kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, dari penjelasan Bu Guru, apakah kalian sudah mengerti tentang hak, kewajiban yang dilakukan secara tanggung jawab? Apakah sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Bu Guru yang bertanya. Tadi, hak itu apa? Segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara apa tadi? Seimbang ya, agar tadi manfaatnya menciptakan kedamaian dan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat. Seperti halnya tadi ketika kita mendengarkan radio, ya, kita harus mendengarkannya dengan suara yang tidak terlalu kencang. Tujuannya adalah apa? Kita menghargai hak orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita mendengarkan radionya terlalu kencang, orang lain terganggu, akan menimbulkan perselisihan atau menimbulkan pertengkaran. Ya. Nah, untuk semakin memahami ya materi yang Bu Guru ajarkan, Bu Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Bu Guru minta kalian untuk menyimak video pembelajarannya. Kita simak dahulu ya nak, video pembelajarannya. Pelaksanaan hak sebagai warga negara.
dan tanggung jawab ya. Melalui penayangan video pembelajaran tadi, Bu Guru harap kalian semakin memahami tentang penerapan atau pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat karena kelihatan kalian sudah mulai lesu dan kurang bersemangat. Yuk, kita berdiri bersama, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yuk, silakan dimulai. Kita sudah agak merenggangkan tangan kita ya. Nah, Bu Guru akan melanjutkannya, tapi sebelumnya Bu Guru punya suatu gambar ya. Kalian tebak apa isi dari gambar tersebut atau apa maksud dari gambar tersebut kira-kira? Ada gambar roti, R-nya dicoret jadi M. Ada vas bunga, kemudian ada anak sedang belajar. Apa Audina? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Coba kita cek apakah betul jawaban Audina. Oke, benar ya, jawabannya motivasi belajar. Kita sebagai pelajar ya yang kewajiban kita yaitu belajar, kita harus memiliki motivasi belajar ya. Kita tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi nih, kita amati ya sama-sama ya Nak. Nah, gambar apa ini? Radio. Gambar radio, pinter. Sudah suka lihat radio ya? Suka. Oke. Di radio yang Bu Guru tayangkan, di gambar radio yang Bu Guru tayangkan, terdapat tombol-tombol, ya. Di mana tombol-tombol itu berbentuk lingkaran, betul, ya. Jadi bagian-bagian radio itu ada yang bentuknya lingkaran tadi, tombol-tombolnya berbentuk lingkaran. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari keliling dan luas lingkaran? Masih. Coba kalau masih ingat, yuk sama-sama. Kalau keliling lingkaran apa rumusnya? Keliling lingkaran, oke. Keliling lingkaran pi kali 2 kali R atau jari. Kemudian kalau luasnya, apa luasnya? Pi kali R kali R. Ya, di mana R ini adalah apanya? Jari lingkaran. Rumus luas dan keliling lingkaran. Luas itu pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R. Kemudian keliling adalah 2 kali pi kali R, di mana pi-nya ini memiliki nilai 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang Bu Guru akan kembali mengingatkan kalian tentang penerapan soal menghitung luas dan keliling lingkaran dalam bentuk soal cerita. Bu Guru punya soal seperti ini. Ada di LKPD kalian juga ya. Kakak memiliki sepeda dengan ukuran diameter rodanya adalah 56 cm. Jika kakak bersepeda dan roda tersebut berputar 100 kali, maka jarak yang ditempuh kakak dalam bersepeda adalah berapa meter? Ya. Nah, sekarang kalian buka LKPD kalian. Kita lanjut ke LKPD-nya. Ya. Di LKPD kalian ada soal cerita di mana di situ kalian diminta untuk menghitung taksiran
ya. Silakan. Bacakan Nak hasil diskusinya. Bagaimana tadi? Kita pertama-tama akan mencari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling Pi kali diameter, Pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 kali 56 hasilnya adalah 176. Langkah 2 adalah kita menghitung jarak tempuhnya. Jarak tempuh putaran dikali keliling lingkaran, 100 dikali 176 hasilnya 176 meter. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana pembahasannya ya? Apakah kelompok 1 betul jawabannya untuk soal ceritanya tadi? Nah, langkah yang pertama kita menghitung keliling lingkaran dulu, yaitu keliling adalah rumusnya tadi Pi kali diameter, yaitu 22/7 kali 56, hasilnya 176 cm. Langkah yang kedua kita menghitung jarak tempuh, yaitu caranya adalah jumlah putaran dikalikan dengan keliling lingkarannya. Jarak tempuhnya ada 100 putaran tadi ya. Untuk jarak tempuhnya putarannya ada 100, kita kalikan dengan kelilingnya, yaitu 176. Di mana hasilnya mendapatkan hasil 17.600 cm. Kita rubah menjadi meter, hasilnya adalah 176. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Hasil diskusi mereka sudah benar jawabannya ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian dan memperkuat kembali materi kita tentang menghitung luas dan keliling lingkaran, maka kita saksikan dulu video pembelajaran berikut. Halo sobat belajar, jumpa lagi di RTC Channel. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang konsep lingkaran. Nah, untuk tingkatan SD ada 3 hal yang perlu ada diketahui terkait lingkaran. Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran. Yang kedua adalah keliling lingkaran. Dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait 3 hal ini, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya dari RPC Channel. Sudah? Oke, kalau sudah silakan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, keliling lingkaran. Rumusnya yaitu jika diketahui jari-jari, maka menggunakan rumus 2 kali Pi kali R. Dan jika diketahui diameter, maka kita pakai rumus Pi kali diameter. Nah, itu tadi rumus keliling lingkaran. Sekarang Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan videonya tadi. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah mau selesai, kita simpulkan dulu bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yuk, siapa yang bisa bantu Bu Guru menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, kemudian apa lagi? Matematika membahas tentang menghitung luas dan keliling lingkaran. Oh iya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, serta menghitung taksiran, keliling, dan luas lingkaran. Ketika pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, maka Bu Guru minta LKPD-nya dikumpulkan dulu nak. Setiap kelompok LKPD-nya dikumpulkan agar Bu Guru bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi yang akan Bu Guru berikan. Kalian kerjakan evaluasinya, ya, kalian kerjakan sendiri. Maka dari itu Bu Guru minta kalian kembali posisi duduknya seperti semula. Yuk, silakan kalian kembali. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita sebelum kita akhiri dengan mengerjakan evaluasi. Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Bu Guru minta nanti kalian berikan nama, lalu kalian kerjakan evaluasinya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa mengumpulkannya kembali kepada Bu Guru, ya.
pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah ya, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan daerah yang kita miliki. Yuk kita berdiri bersama, kita nyanyikan bersama lagunya. Kicir, kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Terima kasih anak-anak, kalian sudah ikut bernyanyi bersama. Sekarang Bu Guru persilakan kalian untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bu Guru memiliki pesan kepada kalian ya. Pesannya adalah kalian supaya kalian tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Pesan yang kedua adalah kalian tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Nah, Bu Guru juga meminta kalian untuk mempersiapkan materi kita selanjutnya. Nah, sebelum kita pulang, Bu Guru minta kepada Alfian untuk membacakan doa penutup ya. Mulai.